Selamat pagi para jemaat sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita akan melatih satu lagu, yaitu lagu Doa Bapa Kami, ciptaan Shirley Lin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat.
Warta Lisan Kebaktian Minggu 6 Agustus 2023. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat sekalian. Jemaat yang baru pertama kali hadir diundang untuk dapat berdiri. Warta lisan yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian kedua pada pukul 9 pada hari ini dilayani oleh Pendeta Kristia Kalf. 2. Pelawatan jemaat secara online. Pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, Majelis Jemaat akan melaksanakan pelawatan virtual kepada jemaat. Untuk jadwalnya adalah sebagai berikut. Wilayah 1 akan dilayani oleh Pendeta Kristia Kalf bersama dengan Penatua Siane dan Penatua Handoko Hartanto. Wilayah 2 akan dilayani oleh Penatua Nugraha Budi Santosa bersama dengan Penatua Eva Dona Sihaan dan Penatua Yohanes Minatmaja. Wilayah 3 akan dilayani oleh Penatua Marcelo Ananda Odang bersama dengan Penatua Trisiana Sutanto dan Penatua Ivan Oktanius. Apabila ada dari Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang memerlukan pelayanan atau ingin dilawat secara virtual, dapat menghubungi tata usaha atau penatua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 3. Kegiatan Amazing Grace. Komisi Remaja mengajak teman-teman remaja untuk mengikuti kegiatan Amazing Grace dengan tema Runway yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2023, tempat di GKI Layur. Kegiatan dimulai pada pukul 9 pagi. Teman-teman remaja dimohon untuk mengisi formulir pendaftaran pada link yang telah disediakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Rahel Sarah. 4. Persembahan bulanan. Pada hari ini, minggu pertama di bulan Agustus, akan dilayangkan persembahan bulanan. Sampul persembahan bulanan tersedia dan dapat diambil di meja depan pintu masuk gereja. Persembahan bulanan dapat dilakukan dengan cara memasukkan sampul persembahan bulanan ke dalam gentong di depan atau juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Layur, Bank BCA atau Bank CIMB Niaga dengan keterangan persembahan bulanan pada bukti transfernya atau jumlah yang ditransfer diberi angka 39, misalnya 1.039. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Berita selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Elektronik e-Warta yang terdapat pada website dan aplikasi GKI Layur. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya, yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, menyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan keyakinan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama seminggu ini, apa saja kebaikan hati Allah yang saudara nikmati dan rasakan? Apakah kita juga ingat perbuatan baik? Apa saja yang sudah kita nyatakan kepada sesama di sekitar kita? Sebagai anak Allah yang rela dipimpin Roh Kudus, sudah semestinya kita juga merefleksikan kebaikan hati Allah di dalam kehidupan kita. Dengan hati yang lurus apa adanya dan tidak manipulatif. Inilah yang akan kita renungkan dalam tema karakter murid Kristus, kebaikan sejati. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Berhati tulus karena teman yang percaya itu. Aku hendak
Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, lalu saya akan menutupnya. Bapa Surgawi, kami mengakui lebih sering menuntut kebaikan hati-Mu, namun lupa menjadi cermin kebaikan hati-Mu untuk sesama kami yang membutuhkan. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan terlukaku jadi yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, percaya sepenuh hati, dan bertekad menjalani hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, versi terjemahan baru 2. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai. Damai Tuhan besertamu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Umatku ku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kehendakku
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Di pagi hari yang baru ini, yang Tuhan sediakan untuk kami anak-anak-Mu. Kami mau isi dengan kebenaran firman Tuhan yang kembali akan memanggil kami, kembali akan mengingatkan kami akan panggilan Tuhan di tengah kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus bekerja berkarya. Apa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu dengan keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklayakan, boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua boleh memahami, boleh mengerti, dan lebih lagi kami semua anak-anak-Mu boleh menyatakan juga apa yang menjadi isi hati Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kami boleh bersatu hati, menyerahkan diri kami untuk perjumpaan dengan Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini kita akan membaca bacaan dari surat Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 sampai 22, dan dilanjutkan Injil Yohanes 14, ayat 15 sampai 21. Surat Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 sampai 22, dan dilanjutkan Injil Yohanes 14, ayat 15 sampai 21. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang yang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Sebab setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bolehkah kita memberikan senyum yang terbaik di pagi hari ini ke kanan, kiri, depan, belakang? Untuk menyatakan bahwa apapun kondisi kita, keadaan kita, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya dan Bapak Ibu ada di bulan Agustus. Ya, bulan yang spesial sebenarnya ya. Kenapa demikian? Karena saya dan Bapak Ibu memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada yang tahu usia berapa bangsa kita tahun ini? 78 tahun. Ya, 78 tahun. Tentu puji dan syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Nah, Bapak Ibu, dengan hati yang bersukacita, dengan penuh syukur, pagi ini juga saya dan Bapak Ibu akan merenungkan sebuah tema kebaikan sejati. Tema yang umum, tema yang luas ya. Tema juga yang sebenarnya mudah dimengerti, namun harus sama-sama kembali dilihat apakah saya dan Bapak Ibu sudah melakukan kebaikan sejati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, itulah yang boleh menjadi PR kita selanjutnya setelah ibadah ini selesai, setelah Bapak Ibu ada di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang kebaikan. Lazimnya, umumnya ketika kita berbuat baik, maka kita akan menerima buahnya. Buahnya apa? Buahnya tidak lain adalah kebaikan juga. Betul ya? Setuju ya? Hal ini juga disuarakan oleh Petrus. Petrus mengatakan di dalam bacaan kita, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Dengan kata lain, Petrus mau mengatakan bahwa orang tidak akan berbuat jahat terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan diri kita ada di dalam posisi orang yang selalu menerima kebaikan. Apakah kita tega merespon kebaikan yang kita terima dengan membenci orang tersebut? Apakah kita tega merespon kebaikan dengan melukai atau bahkan berbuat jahat kepada orang tersebut? Semestinya tidak. Kita tidak akan tega karena kita tahu dia baik dengan kita. Oleh karena itu, kita juga harus baik dengan dia. Nah, namun di tengah harapan kita tentang kebaikan itu, nyatanya
pada zaman sekarang. Perlakuan baik tidak selalu dibalas dengan hal yang baik. Perlakuan yang baik, perbuatan yang baik tidak selalu buahnya baik juga yang kita dapatkan. Perlakuan yang baik dibalas dengan kebencian. Perlakuan yang baik dibalas dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Kita sudah berjuang sedemikian rupa melakukan hal-hal yang baik, tetapi respon yang kita terima kadangkala atau bahkan seringkali melukai kita. Seringkali membuat kita menderita. Dan tentu itu jauh dari harapan kita ketika saya dan Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, sederhananya ketika saya dan Bapak Ibu melakukan hal yang baik, yang kita harapkan orang tersebut mengucapkan terima kasih. Betul ya? Hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi membuat kita dihargai. Membuat kita berarti. Membuat kita tidak sia-sia melakukan hal yang baik. Itu yang ada dalam pikiran kita. Itu yang ada dalam hati kita. Tetapi ketika orang tersebut tidak merespon dengan ucapan terima kasih, apa yang ada dalam hati kita? Kita kesal. Kita ngomel. Kita langsung menilai. Gak tahu diri dia. Kita sudah melakukan yang baik untuknya, tapi dia seperti itu. Betul ya? Hal yang baik yang tadi ada dalam hati dan pikiran kita dan kita nyatakan, ternyata berubah langsung. Nah, Bapak Ibu, memang benar. Hal yang baik itu, perbuatan yang baik itu, ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kebaikan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, oleh karena itu marilah kita juga mau belajar dari bacaan kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali membuka 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 21. Bacaan kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam bacaan surat Petrus pertama ini? Ayat 3. Pasal 3 ayat 13 sampai 22 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mencari tahu konteks surat Petrus ini, ternyata di dalam lingkungan mereka, ya, mereka rajin berbuat baik. Mereka terus berusaha berupaya berbuat baik untuk sesamanya. Namun apa yang terjadi, apa yang mereka terima, di tengah kerajinan mereka berbuat baik, mereka juga dibenci. Kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima dengan baik. Tidak direspon juga dengan baik. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berbuat baik ini dianggap sebagai orang asing. Jadi Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 1 itu ya menunjukkan bahwa surat Petrus ditunjukkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi yang telah percaya kepada Kristus. Namun meskipun mungkin saja mereka sudah sekian lama tinggal di daerah itu dan bahkan juga hidup bareng-bareng, hidup bersama dengan penduduk lokal, tetapi mereka tetap dianggap sebagai pendatang. Mereka tetap dianggap sebagai orang asing. Sehingga perbuatan baik yang mereka lakukan tidak berarti. Ya. Tidak berarti. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks surat Petrus yang pertama ini, hampir mirip dengan kondisi orang Kristen di Indonesia. Kenapa demikian? Kita mengingat ya,
Walau banyak sumbangsih kebaikan bagi bumi pertiwi, bahkan mungkin tak terhitung jumlah pejuang-pejuang yang berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia, seringkali orang-orang Kristen dipandang sebagai pendatang. Seringkali orang-orang Kristen dipandang sebagai orang asing di tanah air kita. Namun pertanyaannya, apakah dengan demikian, dengan kondisi tersebut, menyurutkan kita untuk berhenti mengasihi? Menyurutkan kita untuk terus berjuang berbuat baik di tengah kehidupan bangsa kita? Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini wajar kalau orang-orang yang disebut pendatang atau keturunan menjadi marah, menjadi kecil hati, menjadi kecewa, frustasi, karena merasa sia-sia melakukan perbuatan baik sedemikian rupa di tengah kehidupan bangsa. Namun tidak direspon dengan baik. Oleh karena itu, sebagian mereka hijrah ke luar negeri. Bahkan sebagian mereka memindahkan aset-aset mereka. Dan bahkan juga melarang anak-anaknya yang sekolah di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Dan itu nyata sekali di tengah kehidupan bangsa kita. Nah, Bapak Ibu, beberapa kali pemerintah mengadakan kunjungan ke beberapa negara. Bahkan dalam kunjungan itu mengajak agar putra-putri Indonesia yang sekolah di negara-negara tersebut kembali ke Indonesia untuk membangun dan berkarya demi kemajuan keadaan Indonesia. Ya, ada yang menyambut dengan antusias, dengan gembira, ya, karena disambut oleh bangsa sendiri. Tetapi juga Bapak Ibu, ada pun yang tidak antusias. Tidak antusias untuk kembali ke bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena masih melihat berbagai peristiwa yang terjadi. Ternyata menyimpulkan bahwa kondisi di Indonesia itu tidak baik. Mereka juga meragukan kondisi tanah airnya. Negara dianggap gagal mempertahankan dan membela kebenaran. Sebaliknya, radikalisme, premanisme, berjubah agama, dan bahkan segala macam tindakan kemunafikan semakin mendapat panggung. Putra-putri Indonesia yang di luar sana punya pendapat demikian. Sehingga mereka mempertimbangkan sekali untuk kembali ke bangsa kita. Di lain hal, seseorang pernah curhat juga kepada saya, Bapak Ibu. Orang tersebut tidak mau menolong saudaranya lagi. Mengapa? Oleh karena kebaikan yang ia berikan ternyata dimanfaatkan tidak dengan semestinya. Sang saudara itu memasang muka memelas, penuh dengan derita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia dikasihani, supaya ia diberi bantuan. Dan pada tataran ini saja, kebanyakan dari kita enggan memberikan bantuan lagi. Karena merasa diri telah dimanfaatkan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan orang tersebut. Apalagi lebih-lebih jika kebaikan yang kita berikan justru dibalas dengan kebencian. Justru dibalas dengan kejahatan. Nah, saya tidak tahu seberapa banyak yang dapat tahan dan terus berjuang, berupaya untuk berbuat baik di tengah kondisi tersebut. Seberapa banyak di antara kita yang tidak gentar untuk terus berbuat baik, untuk terus menyatakan kebenaran Kristus, meskipun berhadapan dengan fitnah, meskipun berhadapan dengan dengki, meskipun dianiaya. Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kebanyakan orang, mungkin termasuk kita di dalamnya, enggan atau bahkan memilih
untuk berhenti berbuat baik. Manakala kebaikan itu disalah mengerti. Manakala kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan perlakuan jahat. Bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, dalam setiap perbuatan baik, terselip juga harapan untuk menerima kembali kebaikan itu. Di mana salahnya? Kalau kita berangkat dari bacaan 1 Petrus, Rasul Petrus mengingatkan, bila kita telah melakukan perbuatan, bahkan rajin berbuat baik, namun harus menderita, namun harus celaka, kita harus berbahagia. Bingung ya? Nggak mudah dimengerti ya. Jelas-jelas kita baik, tapi kita harus menderita, ya, harus celaka, harus dibenci, harus dimusuhi. Kok kita harus berbahagia? Di mana berbahagianya? Nah, Bapak Ibu, Petrus menegaskan di dalam bacaan kita, apabila kita menderita, apabila kita dibenci, apabila kita dimusuhi karena melakukan perbuatan baik di dalam kebenaran, kita harus memandang kepada Kristus. Ketika saya dan Bapak Ibu memandang kepada Kristus, disitulah kebahagiaan. Disitulah sukacita kita. Kristus yang seperti apa yang kita pandang ketika kondisi keadaan jahat kepada kita? Bapak Ibu dan saudara harus mengingat kembali. Kristus yang kita pandang adalah Kristus yang menderita karena dosa umat manusia, termasuk kita di dalamnya. Kristus yang kita pandang adalah Kristus yang mendapatkan perlakuan tidak adil, meski ia berlaku adil. Kristus yang kita pandang adalah Kristus yang dibenci, padahal Kristus tidak pernah membenci. Kristus yang kita pandang adalah Kristus yang ditolak, padahal Kristus merangkul semua tanpa kecuali. Kristus yang kita pandang adalah Kristus yang dianiaya, padahal Kristus yang begitu mencintai manusia. Kristus yang kita pandang inilah yang menjadi kebahagiaan bagi saya dan Bapak Ibu ketika kita dibenci, dimusuhi, ya, bahkan disingkirkan, mendapatkan penderitaan di tengah perbuatan baik kita. Kita mengingat Kristus yang ternyata sudah terlebih dahulu melakukan perbuatan yang baik dan mendapatkan hal yang tidak baik dari manusia, termasuk kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memandang Kristus yang sedemikian rupa melakukan kebaikan di dalam hidup kita, semestinya saya dan Bapak Ibu lebih siap meninggalkan pemahaman kita, cara pandang kita tentang kebaikan. Tentang ketika kita berbuat baik, harus juga kita terima hal yang baik. Kita harus berani lepas ketika kita merasa berjasa, ketika kita harus menerima kembali setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan. Karena itu tidak dilakukan oleh Kristus. Sikap pamrih mestinya sudah bukan lagi menjadi bagian dari karakter murid-murid Kristus. Mungkin kita telah sekian lama, ya, berjuang, berusaha, berupaya untuk terus melakukan hal yang baik. Kita berusaha untuk tidak pamrih. Tetapi tentu tadi itu tidak semudah. Namun Bapak Ibu, yang tidak mudah ini bukan berarti
tidak dapat dilakukan oleh kita, anak-anak Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita berbuat baik seharusnya meskipun. Beda ya. Kita berbuat baik kalau Bapak Ibu dan saya menggunakan karena, supaya, itu berarti kita pamrih. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu berbuat baik dengan kata meskipun, di situ kita belajar meneladani Kristus. Kita berbuat baik meskipun kita tidak aman. Kita berbuat baik bukan supaya gereja kita tidak diganggu. Kita berbuat baik bukan supaya orang-orang senang sama kita. Ya, kita punya popularitas, kita punya jejaring yang banyak. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan motivasi itu yang harus ada di dalam kebaikan di dalam Tuhan. Melainkan meneladani Kristus. Dengan meneladani Kristus, seharusnya lambat laun karakteristik kasih ya menjadi bagian dari sikap dan mental kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak lagi fokus dengan respon sesama. Namun kita fokus dengan Kristus yang telah melakukan kebaikan kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu, berbuat baik semata-mata karena kita telah lebih dahulu dikasihi dan dicintai Tuhan. Berbuat baik untuk menyalurkan kasih Allah. Sehingga sesama kita melihat perbuatan baik Kristus, perbuatan baik Allah ada di dalam diri kita. Melakukan kebenaran bukan karena takut dihukum, melainkan karena sadar betul Tuhan mengendakinya, Tuhan menginginkannya. Melakukan kebenaran menjadi salah satu cara hidup kita di tengah dunia yang penuh cemar ini. Dan itu semua Bapak Ibu menjadi bukti kita sungguh amat mencintai Kristus di dalam hidup kita. Meskipun tadi kita menderita, kita tidak ada di dalam kondisi keadaan yang tidak enak sekalipun. Tetapi rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Kristus, kita lakukan, kita nyatakan dengan perbuatan baik yang telah dilakukan Kristus terlebih dahulu. Dan itulah yang dimaksud dengan kebaikan sejati. Kebaikan yang berpusat kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, benar, dengan kekuatan sendiri mustahil kita dapat terus berbuat baik di dalam kebenaran. Bahkan bisa dipastikan saya dan Bapak Ibu tidak akan mampu untuk terus berbuat baik di dalam kebenaran ketika mengandalkan diri. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang senantiasa selalu menolong kita, memampukan kita. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Kristus itu sendiri. Kalau Bapak Ibu kembali membuka Injil Yohanes kita, yang tadi kita baca, bacaan Injil Yohanes membawa kita kepada kisah perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Namun sebelum perpisahan itu terjadi, Yesus menjanjikan roh penolong bagi para murid agar mampu melakukan tugas panggilan sebagai saksi-saksi di dunia ini. Sang penolong ini adalah roh kebenaran. Sang penolong ini adalah Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan sang penolong? Kata Yunani dari sang penolong adalah parakletos. Dari kata dasar parakaleo, yang berarti menghibur dan meneguhkan. Penolong itu adalah sang penghibur.
Apa peran penolong itu? Apakah dia menghibur para murid dalam kedukaan karena akan berpisah dengan sang guru? Bukan itu tugasnya. Bukan menghibur dalam kedukaan. Tetapi memberikan peneguhan, memberikan kekuatan kepada para murid untuk hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran Tuhan. Orang yang setia melakukan kebenaran dikatakan pasti akan menghadapi banyak tantangan, pasti akan menghadapi banyak ancaman, pasti akan menghadapi kebencian dan tindakan jahat. Namun ketika Sang Penolong diam di dalam diri kita, Ia akan meneguhkan, Ia akan menguatkan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Agar kita sebagai para murid dimampukan terus berjalan di dalam kebaikan. Dimampukan terus berjalan dalam kebenaran. Bahkan juga bertahan dalam kebaikan Tuhan. Bertahan dalam menyatakan kebaikan di dalam Tuhan. Apapun responnya. Apa yang dialami oleh penolong ini dalam kehadirannya di dunia ternyata akan serupa dengan apa yang dialami Yesus. Dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbeda dengan dunia yang tidak melihat dan tidak mengenal Sang Penolong ini. Kita sebagai murid-murid, sebagai orang percaya, bahkan mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya mengenal, seharusnya melihat Sang Penolong yang sudah diam di dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk saya dan Bapak Ibu tidak berbuat baik. Tidak menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Penolong itu akan menyertai para murid, akan menyertai anak-anak Tuhan, dan bahkan akan diam di dalam diri kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita siap untuk melakukan perbuatan baik dengan melibatkan Sang Penolong itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah perenungan pada siang hari ini boleh kembali mengingatkan kita. Bukan hanya sebatas hal yang baik yang kita nyatakan. Tetapi hal yang baik ini juga perlu didasari oleh nilai-nilai Kristus. Hal yang baik ini didasari dari keteladanan Kristus. Sehingga ketika saya dan Bapak Ibu di tengah peranan apapun itu, peranan selaku pasangan suami istri, orang tua anak, ataupun saudara, kebaikan itu tidak pernah hilang. Tidak pernah ada kata lelah, jenuh untuk terus dinyatakan. Karena ada Sang Penolong yang memampukan dan menolong kita. Menyatakan Kristus di dalam diri kita. Hari ini kita juga bersama dengan orang tua yang akan membaptiskan anaknya. Biarlah kebaikan sejati yang berbicara tentang kasih dan kebenaran Tuhan menjadi panggilan yang terus dihidupi oleh setiap orang tua di dalam mendidik iman anak terkasih. Karena Sang Penolong juga ada di dalam diri orang tua terkasih. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita dan selamat berjuang untuk melakukan perbuatan baik di dalam Tuhan. Amin.
Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan, layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan rambut-Mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan rambut-Mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan sakramen baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptis kudus bagi anak-anak yang orang tua telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih, dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tuanya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus,
anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus juga akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus yang akan terus menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan, dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptis, dan di atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib, Dia dibaptis dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Pernyataan iman orang tua baptis anak. Kepada orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, saya persilakan berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk mendidik anak-anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Bagaimana jawaban Bapak Ucok David Pandapotan Nainggolan dan Ibu Rahima Fitri Sianturi? Iya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Bapak Wilton Wiley Iskandar dan Ibu Margaret Ingrid? Iya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Bapak Pasca Tumimbul S. Burian dan Ibu Diana Ferawati? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Bapak Joko Saraul Turnip dan Ibu Yunita Devriani Purba? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawaban Bapak Michael Adrian dan Ibu Jessica Adrian? Ya, saya percaya dan berjanji.
Ananda Briel Ratu Nainggolan, Briel Ratu Nainggolan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Amin. Ananda Deren Manendra Adinata Siskandar, Deren Manendra Adinata Iskandar, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 28. Katarina Naya Bresia, Katarina Naya Bresia, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Mazmur 119 ayat 30. Ananda Sada Isa Pagora Turnip, Sada Isa Tagora Turnip, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ananda Theodor Aldri, Theodor Aldrich, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Orang tua dan anak akan mendapatkan berkat. Setelah berkat diucapkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih boleh merespon dengan menyanyikan doksologi secara bersama. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sudah
Pesan bagi orang tua, saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak-anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka, agar mereka bertumbuh dalam iman. Sehingga kehidupan yang baru semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah, yang dimana adalah firman-Nya. Dan pada waktunya mereka dapat mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Pesan bagi jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Boleh tepuk tangan? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati kembali di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh hadir nyata. Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa dipanggil untuk juga menyatakan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami selaku orang tua, kami selaku anak, kami selaku saudara, kami selaku pekerja, kami selaku pelayan Tuhan. Biarlah kebaikan-kebaikan Kristus saja yang kami nyatakan di tengah lingkungan yang Tuhan hadirkan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami tidak fokus dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan di tengah kebaikan yang kami lakukan. Tapi kami mau fokus terhadap Kristus yang terlebih dahulu begitu amat baik untuk kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu menyerahkan kehidupan diri kami sepenuhnya, seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Di tengah rasa syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, kami juga saat ini bersyukur, bersukacita atas kebaikan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan ketika saudara-saudara kami selaku orang tua dari anak-anak terkasih boleh menghantarkan anak-anak di dalam sakramen baptisan. Biarlah ya Tuhan, kehidupan yang baru, peranan yang baru yang ada di dalam Tuhan boleh terus mereka nikmati, boleh terus menuntun perjalanan kehidupan selanjutnya. Baik mereka selaku orang tua maupun anak-anak kami. Biarlah melalui sakramen baptisan anak ini, saudara-saudara kami boleh diteguhkan kembali imannya. Melihat, merasakan, bahkan mengalami penuh kebaikan Tuhan yang hadir nyata di tengah kehidupan anak-anak terkasih. Kami mau serahkan setiap orang tua yang boleh hadir membawa anak-anak di dalam sakramen baptisan ini ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga ya Tuhan saat ini bersatu hati. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang di tengah sakit, di tengah kondisi fisik yang lemah. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami, pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini. Namun biarlah ya Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam diri mereka
memampukan mereka, menolong mereka melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Biarlah perjuangan mereka untuk pulih di dalam Tuhan boleh terus mereka upayakan, mereka usahakan karena berjuang dengan Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan boleh diam juga di dalam diri mereka. Sehingga rasa sakit ataupun lemah fisik yang mereka hadapi tidak membuat iman mereka undur. Justru membuat mereka semakin dekat kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang mendampingi, untuk setiap pasangan, untuk setiap orang tua, untuk setiap saudara yang mendampingi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Biarlah berkat Tuhan diam di dalam diri mereka. Sehingga di tengah pendampingan, biarlah hanya kasih Tuhan yang boleh mereka nyatakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kehidupan keluarga, relasi antar anggota keluarga. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berjuang di tengah pekerjaan, relasi dengan rekan-rekan kerja, atau bahkan sedang berjuang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang berjuang di dalam pendidikan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berjuang di dalam pelayanan yang boleh dilakukan. Relasi antar rekan pelayanan, motivasi dalam pelayanan. Biarlah ya Tuhan, setiap perjuangan yang boleh saudara-saudari kami nyatakan, itu semua Tuhan tolong, Tuhan hadir di dalamnya. Sehingga pergumulan yang mereka hadapi boleh terus menyaksikan bagaimana Allah bekerja, berkarya di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami mau serahkan penuh pergumulan-pergumulan ini hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga mengingat ya Tuhan, gereja Tuhan, GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Kami sungguh bersyukur untuk proses pelembagaan Bajem Grand Wisata yang dimana direncanakan akan dilembagakan pada tanggal 3 September mendatang. Ya Tuhan, biarlah persiapan-persiapan yang boleh kami lakukan sampai saat ini boleh menyukakan hati Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada tanggal 3 September nanti, sukacita yang penuh boleh dirasakan oleh umat Tuhan, baik GKI Layur maupun Bajem Grand Wisata yang sudah menjadi GKI Grand Wisata. Kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan dari gereja Tuhan di tempat ini. Untuk majelis jemaat, untuk setiap komisi-komisi, untuk setiap aktivis jemaat dan simpatisan. Biarlah kami juga bersatu hati, kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan. Biarlah kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan pun kami boleh nyatakan selaku gereja-gereja yang hidup. Ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami selaku umat Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga ya Tuhan mengingat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan yang menguasai penuh setiap hal yang boleh terjadi. Biarlah ini juga menjadi sarana bagi kami semua untuk tidak jemu, berbuat baik di dalam Tuhan. Untuk terus menjadi terang dan garam di tengah kehidupan bangsa dan negara. Kami juga berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah hanya Tuhan yang diam di dalam diri mereka, sehingga keputusan ataupun hal-hal yang boleh dipimpin oleh mereka boleh mendatangkan
sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mau serahkan penuh ya Tuhan, kehidupan bangsa Indonesia hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk doa syafaat yang boleh kami isi dengan setiap permohonan yang kami yakini Tuhan yang mendengar dan Tuhan juga yang berkehendak di dalamnya. Dan kami pun akan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Kami. Surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari Marilah kita membawa persembahan syukur bulanan dan mingguan kita kepada Allah. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke dalam gentong dan kantong yang diedarkan, atau bisa juga melalui kris dan transfer ke rekening GKI Layur yang tertera di layar atau di depan bangku. Ya Tuhan Yesus, dengan anugerah, supaya dalam diriku cinta-Mu
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan Engkau sepanjang hari ini sampai saat ini. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menghaturkan persembahan yang asalnya daripada-Mu saja. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat menjadi persembahan yang harum dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk tangan-tangan majelis jemaat yang akan mengelolanya. Kiranya majelis jemaat dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar bahagia, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, tangiskan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah nyatakan perbuatan baik di tengah peranan yang Tuhan percayakan sambil membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi orang tua yang baru saja membaptiskan anaknya, mohon mengikuti pendeta untuk menerima ucapan selamat dari jemaat. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.